Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Insya Allah pada sehat semuanya ya. Oke, insya Allah selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama. Kita akan mengarungi seluruh materi dan bab-bab yang akan dipelajari pada kelas 8 di tahun ini. Bagaimana rasanya udah kelas 8? Ya tentunya kalian bangga dong pastinya udah naik dari kelas 7 ke kelas 8. Oke, pada kesempatan hari ini kita nggak usah terlalu lama Ustadz berbicara di depan kalian. Oke, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar suatu materi yang dimana materi ini udah nggak asing lagi di telinga kalian. Karena kenapa? Ustadz pernah mengulas sedikit di tahun kemarin di kalian ketika kelas 7 ya. Oke, bab apa itu? Sebelum kita masuk ke judul materi kita pada hari ini, mari kita bumper dulu. Halo, oke kita akan masuk suatu materi yang sudah tidak asing lagi pada diri kalian. Materi tersebut berjudul yaitu bab al-fa'ilu. Ya, kita mereview sedikit sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari tentang bab al-fa'il. Karena nanti video ini akan Ustadz bagi dua karena durasinya terlalu panjang nanti. Oke, kita masuk ke dalam definisi ta'riful fa'il atau definisi fa'il untuk mengingat atau merefresh kembali ingatan kalian yang pernah kita pelajari di kelas 7 kemarin. Oke, apa yang disebut dengan al-fa'ilu? Al-fa'ilu adalah isim ya yang harokatnya dibaca rofa atau doma. Doma bentuknya apa? Doma itu bentuknya adalah waw. Waw, ya bentuknya tahu waw ya. Waw itu berada di atas salah satu huruf. Itu dia letaknya di mana? Di belakang huruf paling akhir. Nah, contohnya kayak Muhammadun, Zaidun, Fatimatun, ya dan lain sebagainya. Nah, itu disebut namanya isim adalah nama. Nama yang harokatnya telahir, huruf lahir itu berbentuk doma. Oke ya, itu maka disebut fa'il. Nah, letaknya di mana? Letak isim tersebut di dalam satu kalimat berada setelah kata kerja atau fi'il. Ya, berbeda di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia, pelaku itu berada letaknya di awal suatu kalimat. Contoh, Muhammad sedang membaca. Oke ya. Di dalam bahasa Arab berbeda. Di dalam bahasa Arab, di dalam suatu kalimat Arab, ya teks Arab, fa'il atau subjek itu letaknya setelah kata kerja. Kata kerja dulu, baru subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya. Oke ya. Nanti kita akan mengulas lebih detail lagi tentang pelajaran bab fa'il ini. Oke, yang mana isim tersebut menerangkan sebagai pelaku pekerjaan. Atau di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai subjek. Oke, ada subjek, predikat, dan objek. Begitu juga ada keterangan. Nah, sekarang kita belajar subjek itu adalah pelaku yang mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Contoh kayak misalkan, Ustadz sedang berbicara. Ya, pelakunya siapa? Ya Ustadz. Itu karena dia melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Berbicara. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kemudian terjemahan bahasa Arabnya apa, Sat? Nah, oke, ini dia terjemahan bahasa Arabnya itu fa'il huwa. Fa'il adalah isim marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Isim marfu, isim yang harokatnya dibaca rafa ya. Dan ini terjemahannya di atas. Ya. Oke, sama aja. Nah, artiannya. Oke ya. Next. Nah, kita contohnya. Nah, ini teknis contohnya. Oke, contohnya adalah jalasa aliyun alal kursi. Jalasa artinya apa? Yaitu duduk. Ini adalah kata kerja lampau, berarti telah duduk. Oke, aliyun nama orang. Ala di atas. Al kursi, kursi. Oke ya. Ingat, lihat. Fa'ilun adalah isim yang harokatnya dibaca doma. Ya, doma di belakang. Domanya di belakang. Aliyun. Iyun. Ya, ada domanya di belakang tuh. Di atas ya. Nah, seperti itu. Aliyun dia termasuk isim. Nah, dia kenapa kok dibilang isim? Isim artinya apa? Adalah nama. Nama orang.
nama sebuah, ya nama orang. Nah, itu aliyun. Oke. Jasa adalah nama kata kerja. Nah, bentuknya seperti itu kan. Berarti fa'il itu letaknya di mana? Fa'il atau subjek letaknya setelah kata kerja. Kata kerja di sini yang mana? Yaitu kata kerja duduk, jalasa duduk. Tetapi mengartikan kalimat bahasa Arab tidak seperti itu. Kalau misalkan kita mengartikan secara harfiah atau secara kata per kata, maka kalian akan bingung. Contohnya ini, jalasa telah duduk, Ali nama orang, ala di atas, kursi, telah duduk Ali di atas kursi. Nah gitu. Nah harusnya kita harus menerjemahkan seperti apa, yaitu Ali telah duduk di atas kursi di dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Ya, jadi harus menerjemahkan harus seperti itu, tidak boleh kata per kata. Kita harus mengerti dulu secara kontekstual kalimat tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Oke, contoh selanjutnya yaitu yakulu. Nah, contoh selanjutnya adalah yakulu Fatimatun at-ta'ama. Oh maaf, ini bukan yakulu, tapi takulu. Kenapa takulu? Karena di sini subjeknya atau fa'ilnya adalah Fatimah. Fatimah itu perempuan. Kalau yakulu itu untuk laki-laki, ya itu. Kalau tak itu untuk perempuan. Ya di sini takulu bukan yakulu ya. Takulu Fatimatun at-ta'ama. Ya. Takulu artinya sedang makan. Fatimah nama orang. At-ta'ama snack. Memakan Fatimah atau snack. Memakan Fatimah snack. Apakah snack memakan Fatimah ataukah sebaliknya? Mana yang benar? Maka kita harus mengerti secara kontekstual kalimat bahasa Arab tersebut. Oke ya, berarti Fatimah sedang memakan snack. Nah sekarang pertanyaannya, mana fa'ilnya? Atau mana subjeknya? Mana kata kerja? Atau mana pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut? Nah pekerjaannya apa? Yaitu memakan. Nah sekarang pelakunya siapa? Fatimah. Maka Fatimah tersebut adalah fa'il atau si pelaku pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Sampai sini paham ya? Oke, next. Itu ada Toro al-usfuru. Toro artinya adalah terbang. Al-usfuru adalah burung. Macam-macam. Bisa burung merpati di sini biasa disebut. Berarti burung merpati tersebut terbang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok di sini dia itu adalah nama binatang? Karena isim. Nah isim macam-macamnya ada berapa ya? Macam isim ada 3. Masih ingat di kelas 7? Isim apa aja? Ada isim zohir, ada isim domir atau isim mudmir, ada isim mudbaham. Nah isim zohir itu apa? Isim zohir itu adalah nama yang udah jelas. Nah itu termasuk nama-nama apa? Bisa nama orang, bisa nama hewan, bisa benda mati. Oke ya, sampai sini paham? Itu isim zohir. Kemudian isim domir itu atau isim mudmir itu adalah kata ganti orang. Kalau isim mubham apa yo? Isim mubham adalah kata tunjuk. Nah, ini nanti kita akan ulas lagi di pelajaran kelas 8. Ingat, Ustaz pernah bilang, materi-materi di kelas 7 akan kita ulas kembali di kelas 8. Ya, ingat itu. Oke, next. Berarti mana fa'ilnya? Itu adalah burung. Nah, burung ngapain dia? Oh, terbang. Dia melakukan suatu pekerjaan. Itu pekerjaan apa? Terbang. Ya, oke ya. Oke, next. Selanjutnya. Yang terakhir. Yaitu yaftahu Muhammadun al-khizanata. Yaftahu artinya apa? Yaitu sedang membuka. Muhammadun itu apa? Itu adalah nama orang. Oke, al-khizanata artinya apa? Itu loker atau lemari. Nah, jadi mengartinya seperti apa? Mengartinya nggak mungkin, tidak bisa per kata-kata. Kalau per kata, yaftahu artinya membuka. Muhammad nama orang. Al-khizanah lemari, berarti membuka Muhammad lemari. Apakah lemarinya dibuka oleh Muhammad atau lemari membuka Muhammad? Kan nggak masuk akal kan? Maka itu kita harus mengerti secara kontekstual. Berarti Muhammad sedang membuka loker. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Atau mana subjeknya atau mana pelakunya? Yaitu adalah Muhammadun. Dia adalah pelaku. Apa pekerjaannya? Kalau misalkan dia pelaku, pekerjaan adalah membuka. Ya, udah cukup sampai situ aja sebenarnya. Kalau mau ditambahkan lagi, dia membuka apa? Yaitu membuka lemari. Kalau mau lebih lengkap lagi, sebenarnya
Muhammad sedang membuka, itu sudah cukup sebenarnya. Karena kenapa? Ada pelaku dan ada pekerjaan. Kalau di dalam bahasa Arab itu cukup sebenarnya. Lalu kalau mau ditambahkan objeknya, monggo, silakan, nggak jadi masalah. Oke, kita sampai sini dulu di dalam video ini. Nanti akan ada part kedua yang Ustadz akan terangkan tentang bab ini, karena bab ini panjang sekali pelajarannya. Apa pelajaran setelahnya? Itu adalah macam-macam fa'il. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di part kedua. Oke, see you next time.